Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Wulandari. Saya dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 112111517. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Tetapi secara istilah, ma'rifatul insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, seperti siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di sini ada 4 macam. Yang pertama ada ta'rif al-insan, yang kedua ada hakikatul insan, yang ketiga ada taqatul insan, dan yang terakhir ada nafsul insan. Untuk ta'rif al-insan, definisi manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Yang selanjutnya ada asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah liat. Yang kedua ada unsur manusia. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, dan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimpulkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Untuk yang ketiga ada amanah manusia. Amanah manusia terbagi menjadi 2, yaitu amanah al-ibadah. Dalam kehidupannya, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, dimana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Di sini ada surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin, padahal tidak. Yang kedua ada kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Yang ketiga ada kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Untuk yang kedua ada amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Di sini ada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Lalu mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Al-Baqarah ayat 30. Jadi berkenaan dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza'u atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Di sini ada Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Untuk yang kedua ada materi hakikatul insan yang artinya hakikat manusia. Di sini ada definisi dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki 2 arti. Yang pertama ada intisari atau dasar, yang kedua ada kenyataan yang sebenar-benarnya atau sesungguhnya. Di sini kemudian ada makhluk dari hakikat manusia. Yang pertama ada alal fitrah, berada di atas fitrah. Yang kedua ada lemah, yang ketiga ada bodoh, yang keempat ada fakir, yaitu manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Untuk yang kedua dimuliakan. Jadi manusia adalah salah satu makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Di antaranya, yang pertama dengan ditiupkan ruh, yang kedua ditundukkannya alam padanya. Meskipun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musyaharun lahu telah ditundukkan alamnya kepadanya.
Yang ketiga, dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukhalafun, dibebani tanggung jawab. Madah Tariful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Untuk yang keempat, ada bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang muhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufur. Yang kelima, ada balasan atau pertanggungjawaban. Jadi setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan yang telah ia perbuat, maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Jika manusia adalah makhluk yang mendapatkan balasan amal, mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau berakibat surga. Yang kedua, ada sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah berupa anar atau neraka. Untuk yang materi ketiga, ada takatul insan, yang artinya potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi manusia yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati, seperti yang sudah dijabarkan dalam surat Al-Mulk ayat 23. Potensi yang dimiliki manusia ada 3. Yang pertama, potensi pendengaran. Yang kedua, ada potensi penglihatan. Yang ketiga, ada potensi hati. Untuk yang kedua, al-mas'uliyah atau tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Al-mas'uliyah yang telah dipikul kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk ibadah dan patuh kepadanya. Di sini ada surat Az-Zariyat ayat 56. Yang ketiga adalah al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berdagang dan pada hal sosial lainnya. Yang selanjutnya ada al-hianat. Bagi manusia memilih sikap hianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillah min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dalam berbagai perumpamaan yang hina, yaitu ada kal an'am bagaikan binatang ternak, yang kedua ada kal kalabi bagaikan anjing, yang ketiga ada kal kirdis seperti monyet, dan kal khinzir seperti babi. Oleh karena itu, at-taqwa atau potensi as-sam'u atau pendengaran, al-basaru atau penglihatan, dan al-fuadu hati yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita harus dimanfaatkan dan sungguh-sungguh untuk menjalani amanah sehingga akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Untuk yang keempat, ada materi nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai 2 kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Di sini untuk yang pertama ada jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafis terdiri atas tubuh dan ruh sebagaimana tampak dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jika dibalas dengan jiwa, QS atau Quran surat Al-Maidah ayat 45. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami nafsa. Dalam artian ini tampak dalam Al-Quran. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran ada di surat Al-Maidah ayat 30, yang artinya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang yang merugi. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jiwa atau nafs dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Allah SWT telah melakukan penyempurnaan penciptaan jiwa manusia, diilhamkannya kepadanya jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sangat beruntunglah orang-orang menyucikan jiwanya dan memupuknya sehingga dapat mencapai kesempurnaan akal dan perbuatan yang membuahkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Dan sebaliknya, orang tidak beruntung ialah orang yang merugikan dan menjatuhkan diri ke dalam jurang kebinasaan disebabkan melakukan perbuatan maksiat dan menjauhkan amal kebaikan dan akan mendapatkan sisa di akhirat nanti. Yang keempat, ada sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur, maka tampak dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 42.